Bobi Nasution siap diperiksa dalam kasus korupsi. Dua remaja dicabuli ayah dan pamannya. Cimpatuang, jajanan tradisional khas Karo. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan yang menjerat mantan Kadis PUPR Topan Ginting. Bobi memastikan hingga saat ini belum ada surat panggilan pemeriksaan. Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret Topan Ginting selaku mantan Kadis PUPR Sumatera Utara mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Pekan lalu dalam persidangan pemeriksaan saksi dengan terdakwa pihak swasta PT Dalihana Tulus selaku kontraktor terpilih, Majelis Hakim meminta agar Gubernur Sumatera Utara hadir di persidangan. Bobi Nasution memastikan siap hadir dan sampai saat ini belum ada surat panggilan. Bapak dihadirkan di pengadilan itu seperti apa? Ya, tanya ininya aja, jangan tanya saya. Pasti kalau untuk saya sampaikan ya, masih sama seperti yang dari awal sampai sekarang. Kalau dibutuhkan keterangan siapapun dari pemerintah provinsi, kita siap. Surat panggilannya sudah masuk? Surat panggilan. Pak, mengenai Pak. Sebelumnya, mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan bersama sejumlah pihak pada bulan Juni yang lalu. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan konflik lahan antara masyarakat Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun dengan PT TPL sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Ia berharap bentrokan antara warga desa dengan pihak perusahaan dapat diselesaikan melalui jalan damai. Konflik lahan antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari yang telah berlangsung puluhan tahun tak kunjung menemukan penyelesaian. Pekan lalu, konflik kembali terjadi di sektor Aek Nauli di mana puluhan petugas dari PT TPL bentrok dengan masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamani, Kabupaten Simalungun. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan pihaknya terus mengusahakan jalur penyelesaian konflik lahan. Bobi menyatakan pihaknya juga kesulitan untuk pembangunan jalan akibat perizinan dengan PT TPL hingga menyebabkan pembangunan terhambat. Itu udah ada perkembangan nggak Pak sama bentrokan warga Sihaporas? Ya, ini masih kita ingin yang pasti kedua belah pihak ada perdamaian masalah bentroknya. Tapi masalah keluhannya ini sudah kita sampaikan juga. Ini yang lalu juga bukan hanya masyarakat, dan kami juga mau izin menggunakan pembangunan jalan saja. Memang di TPL agak sulit. Kita kemarin agak tertunda juga pembangunan jalan. Ini turun bulan ini sudah kita sampaikan dan sudah kami laporkan juga kepada kementerian. Tanggapan berikutnya kita menunggu hasil dari kementerian. Akibat bentrokan yang terjadi pada pekan lalu menyebabkan sejumlah korban luka yang berasal dari masyarakat desa dan petugas dari PT TPL. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah video yang memperlihatkan rombongan Gubernur Sumatera Utara menghentikan truk yang menggunakan plat nomor kendaraan Aceh viral di media sosial. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku pihaknya hanya mengimbau agar pemilik truk mengganti plat nomor karena beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Rekaman video amatir saat rombongan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menghentikan truk dengan plat nomor kendaraan Aceh viral di media sosial.
Dalam rekaman terlihat salah seorang rombongan meminta agar plat kendaraan diganti menjadi plat kendaraan Sumatera Utara karena truk tersebut digunakan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan kebijakan yang sama juga diberlakukan di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Bobi memastikan aturan ini akan berlaku untuk seluruh kendaraan yang memiliki plat nomor kendaraan dari luar Sumatera Utara. Pihaknya juga masih meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk melakukan pendataan perusahaan yang berdomisili di Sumatera Utara namun menggunakan kendaraan operasional dengan plat nomor luar Sumatera Utara. Hanya sosialisasi, kita mendata. Kan tadi saya sampaikan ini akan dibilang 2026. Jadi kita minta kemarin sama dari Wakil Bupati, tolong didata perusahaan-perusahaan yang domisilinya di Sumatera Utara ya, beroperasi di Sumatera Utara, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya di luar plat PK. Nah, ini tolong disosialisasikan untuk mengganti platnya menjadi plat PK. Gubernur Sumatera Utara memastikan aturan ini akan diberlakukan pada awal tahun 2026. Dengan demikian, pajak kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara akan masuk menjadi pendapatan Sumatera Utara. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Dua remaja dicabuli ayah dan pamannya. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, dua remaja yang masih di bawah umur di Kabupaten Deli Serdang menjadi korban pencabulan yang dilakukan ayah dan pamannya. Salah satu korban kini mengandung 7 bulan. Dua pria tua yang merupakan abang beradik ini merupakan pelaku pencabulan terhadap dua remaja masing-masing berusia 14 dan 16 tahun. Aksi pencabulan dilakukan sejak tahun 2018 yang awalnya dilakukan oleh sang paman. Kedua korban kemudian mengalami hal serupa sejak tahun 2023 yang justru dilakukan ayah kandung mereka sendiri. Akibat aksi bejat kedua pelaku, salah satu korban kini tengah mengandung. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto bilang terungkapnya aksi bejat paman dan ayah usai munculnya kecurigaan warga yang curiga dengan perubahan fisik salah satu korban. Diberitahukan kepada orang lain karena di dalam rumah ini ada satu kamar. Di kamar anak ini yang ditiduri oleh kedua anak, ketika satu anak ke kamar mandi, beraksinya pada saat itulah si bapak ini bergantian. Kita cek urin, residibis kita tidak tahu, tetapi kita cek urin positif narkoba. Dua pelaku kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sarang narkoba di kawasan Jermal 15 Medan digerebek personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Dalam penggerebekan ini, 5 pelaku ditangkap. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap 5 pelaku narkoba di markas narkoba di kawasan Jalan Jermal 15 Medan. Kawasan yang dikenal rawan ini sudah cukup meresahkan masyarakat. Saat penggerebekan, polisi terpaksa meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara karena para pelaku berkelompok mengelabui petugas. Dari lokasi penggerebekan, petugas menemukan beberapa paket sabu siap edar, alat hisap, dan ratusan plastik pembungkus narkotika jenis sabu. Selain itu, petugas juga menemukan 2 mesin judi jackpot yang kemudian dibakar di lokasi penggerebekan. Kasat Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan bilang lapak-lapak yang jadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba dihancurkan agar praktik serupa tidak terulang. Tempat ini sudah sering menjadi pengaduan masyarakat. Maraknya di lokasi barak ini orang melaksanakan kegiatan, yang pertama kegiatan judi berupa dingdong, yang kedua juga sering digunakan sebagai tempat untuk menghisap sabu atau istilah yang populer itu pompa. Usai penggerebekan, lokasi tersebut akan diawasi tim gabungan jajaran pemerintahan Kota Medan.
Sedangkan untuk 5 pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam untuk membongkar praktik jual beli narkoba di sarang narkoba tersebut. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 pelaku pencurian spesialis rumah kosong melawan dan melukai polisi saat ditangkap. 1 pelaku yang tercatat sebagai residivis terpaksa dilumpuhkan. Itulah kondisi rumah korban yang berada di Jalan Gedung Arca, Medan. Rumah ini hanya tersisa tembok, sedangkan pintu-pintu hingga atap rumah ludes dijarah pelaku. Pencurian ini tidak dilakukan sekali sebab untuk mencuri perlengkapan rumah korban, pelaku membutuhkan waktu berhari-hari. Pelaku dapat dengan leluasa menjalankan aksinya karena rumah korban memang berada dalam kondisi kosong dan tidak ditempati. Rumah-rumah dalam kondisi kosong terbengkalai inilah yang selalu diincar pelaku untuk diambil material bangunannya. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang salah satu pelaku yang ditangkap merupakan residivis dalam kasus serupa. Namun 2 pelaku yang sudah ditangkap menyerang petugas saat hendak dibawa ke tempat penyimpanan barang bukti. Kejadian kedua pelaku ini melarikan diri ataupun pada hari itu juga kita mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Kemudian dari piket, pimpin langsung Kanit Reskrim melakukan pengembangan dan mengamankan salah satu pelaku. Pada saat kita melakukan pengembangan untuk mencari 1 pelaku lainnya dan untuk menunjukkan barang bukti, salah satu tersangka melakukan pendorongan ataupun kaca sehingga kaca itu pecah menjadi beberapa bagian dan salah satu bagiannya itu mengenai salah satu kaki tugas kami. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku seperti potongan besi, daun pintu, dan potongan kaca. Pelaku terancam penjara selama 5 tahun dijerat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Menikmati cimpatuang jajanan tradisional khas Karo, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, jika tengah mengunjungi kota wisata Brastagi di Kabupaten Karo, tak ada salahnya mencicipi cimpatuang, jajanan tradisional yang memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Dulunya cimpa hanya disajikan pada saat acara adat Karo. Di tengah arus modernisasi, cimpatuang, salah satu jajanan tradisional khas Karo, masih terus bertahan. Berbahan baku kelapa dan lada hitam, cimpatuang masih menjadi pilihan bagi masyarakat Karo atau wisatawan yang mengunjungi kota Brastagi. Rasanya yang gurih dengan sensasi pedas menjadikan jajanan ini cocok di kota Brastagi yang memiliki hawa dingin. Untuk dapat menikmati cimpatuang ini cukup datang ke Tugu Kol kota Brastagi. Cimpatuang dijual Rp10.000 untuk 1 porsinya. Salah seorang pelanggan cimpatuang mengaku menikmati cimpatuang seakan mengingatkan memorial pada masa lalu. Aku itu beli cimpa karena dulu kecil seringkali aku dulu makan ini karena khas Karo ini dulu kan. Nah, jadi sekarang itu pengen mengenang aja sih. Kayak kami yang udah besar ini pengen makan cimpa lagi, pengen mengenang masa-masa itu dulu gitu. Dan memang ini khas Karonya di sini wajib sih sebenarnya. Kalau aku ya pribadi selalu beli tempat bapak ini, wajib sih aku harus makan cimpa ini. Pedagang cimpatuang sendiri mengaku tetap bertahan berdagang cimpatuang untuk menjaga kelestarian makanan tradisional. Satu untuk mempertahankan khas Karo gitu. Untuk melawan lupa bahwa kita punya makanan khas Karo. Selain kerap menjadi cemilan, jajanan tradisional cimpatuang juga sering disajikan jika ada acara adat Karo. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, sebuah warung kopi di Kabupaten Tapanuli Selatan menawarkan wisata kopi. Di lokasi ini pengunjung dapat memetik kopi sendiri sebelum menikmatinya.
Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Jadi untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibio-bio ya, jadi sangat sejuk. Kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati Harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu, karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.